Selamat sore Sobat Polinela, gimana nih kabarnya? Kita masih menunggu ya untuk para viewers live Instagram hari ini. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita bakalan mulai live Instagram dengan program studi yang rame banget di Politeknik Negeri Lampung tentunya. Dan untuk teman-teman yang masih ingin menanyakan kuesioner atau mengajukan pertanyaan, kalian bisa ajukan pertanyaan di question box di story sebelumnya ya. Dan buat teman-teman Polinela yang lain, yuk ajak ya Sobat Polinela di rumah untuk bergabung di live Instagram Politeknik Negeri Lampung hari ini. Gimana Kak, teman-temannya udah diajak untuk bergabung nonton live hari ini? Ya tentunya udah dong, udah kita share juga nih di Instagram kami di D3PW_Polinela. Oke, langsung aja kita mulai acara ngopil hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Polinela, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Balik lagi nih bersama saya Delvin di acara Ngopil, ngobrolin program studi Polinela. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Humas Politeknik Negeri Lampung yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Duta Kampus Polinela 2020 dan juga program studi yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Oke Sobat Polinela, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang program studi yang seru banget, tentang program studi yang suka jalan-jalan dan rame di Politeknik Negeri Lampung. Apalagi kalau bukan program studi D3 Perjalanan Wisata. Di sini Sobat Polinela, saya nggak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber yang cantik dan ganteng nih. Langsung aja, boleh perkenalkan dirinya Kak ke Sobat Polinela yang ada di rumah. Ya, oke, makasih ya Kak Delvin. Oke, di sini izin memperkenalkan diri. Saya Seli Yulindra dari program studi D3 Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung angkatan 2019 dan di sebelah saya ada rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Ferry Wansianto. Saya mahasiswa Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung angkatan 2019. Oke, halo Kak Fergi dan Kak Seli. Ya. Oke, sebelumnya Kak, katanya program studi D3 Perjalanan Wisata ini punya jargon. Boleh Kak kita jargon dulu untuk memacu semangat Sobat Polinela yang ada di rumah? Oke, Sobat Polinela, kita punya jargon nih untuk D3 Perjalanan Wisata. Kita mulai ya, 1, 2, 3. D3 Perjalanan Wisata, integritas, profesional, kompetitif. Wow, semangat. Oke, Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Semangat kah untuk ngobrol, menjawab pertanyaan dari Sobat Polinela yang ada di rumah nih? Iya, semangat banget sih karena kan di sini kita ingin promosikan nih program studi kami nih gitu. Oke, gimana kesibukannya belakangan ini apa nih Kak? Oke, kalau dari kami berdua sih karena kami angkatan 2019 semester 5, kami baru saja menyelesaikan PKL dan menunggu untuk semester depan kita akan mulai PUM dan tugas akhir gitu sih Kak. Kalau Kak Fegri nih, kesibukannya apa? Kalau dari saya, ini sih di rumah itu masih menggarap konten-konten juga kan, habis PKL kemarin, kemudian mempersiapkan diri untuk semester berikutnya, apalagi udah mulai mau nyusun PUM sama TA gitu Kak. Itu ya Sobat Polinela. Nih Kak, kalau bicara dengan program studi perjalanan wisata. Perjalanan wisata ini kan identik dengan jalan-jalan nih. Bener nggak stigma masyarakat yang tentang program studi perjalanan wisata ini jalan-jalan? Boleh dong Kak dijelasin ke Sobat Polinela yang ada di rumah. Nggak salah sih ya Kak stigma itu karena emang gimana pun kita perjalanan wisata nih, kita pasti jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Tapi sebenarnya seperti jargon kita ya Kak, program studi kita itu berintegritas, profesional dan kompetitif di bidang terutama di bidang di industri hospitality nih Kak. Nah, hospitality sendiri itu adalah industri yang bergerak di layanan jasa gitu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya cakupannya, nggak cuman soal jalan-jalan aja gitu sih Kak. Kalau ada tambahannya Kak, boleh? Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di D3 Perjalanan Wisata itu nggak cuma soal jalan-jalan aja, kita nanti juga akan belajar mengenai skup luas tentang pariwisata. Dan di dalamnya juga ada kita belajar tentang hotel, kemudian hal-hal lain di bidang pariwisata sendiri yang mendukung perjalanan itu sendiri Kak, gitu. Jadi Sobat Polinela, perjalanan wisata itu nggak cuma jalan-jalan, tapi ada belajar tentang hotel juga gitu ya Sobat Polinela. Lanjut aja Kak lagi ini.
Pertanyaan selanjutnya, apa keunggulan dari program studi D3 Perjalanan Wisata? Oke, mungkin saya dulu yang jelaskan. Nah, jadi kalau bicara soal keunggulan nih Kak, ada banyak banget sih Kak keunggulan yang kami rasakan nih ketika kami masuk di program studi D3 Perjalanan Wisata gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa pariwisata itu kan jadi salah satu sektor yang terbesar gitu, yang menghasilkan devisa negara gitu. Jadi apalagi cakupannya itu sangat luas gitu. Hospitality ada perhotelan, akomodasi, restoran, kemudian MICE juga itu juga termasuk ke pariwisata. Jadi dengan masuk ke program studi ini kita jadi belajar banyak hal gitu. Terlebih lagi kita di kampus vokasi nih Kak yang 70%-nya praktek gitu. Ya, 70%-nya praktikum. Jadi sangat membantu kita dalam meningkatkan skill untuk pengembangan industri pariwisata itu sendiri gitu. Kalau ngomongin keunggulan ya, khususnya untuk di 3 perjalanan wisata itu banyak banget. Kita prodi baru, namun peminatnya udah banyak banget dibandingkan prodi lainnya. Kemudian kita juga karena hobinya jalan-jalan kayak, jadi kita tuh belajarnya nggak cuma di kelas Kak, gitu. Jadi si mahasiswa itu nggak ngerasa bosan dan kita itu relate banget sama dunia industri karena kita juga udah link and match dengan dunia industri. Karena ada beberapa juga dosen industri yang mengajar di prodi kita. Jadi kita itu nggak cuma belajar tentang teorikal, tapi experience dari dosen itu sendiri bisa tersampaikan dan kita juga bisa langsung mengaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan kita, terutama di kegiatan mata kuliah gitu Kak. Oke. Wah, gimana Sobat Polinela? Udah makin panas belum? Ini baru pertanyaan kedua, tapi udah keren banget ya ternyata perjalanan wisata. Lanjut aja nih. Ruang lingkup atau fokus materi dan teori yang diterapkan di program studi perjalanan wisata ini apa aja Kak? Mungkin dari Kak Egi dulu ya. Boleh. Siapa nih? Oke, kalau dari fokus materinya jelas kita di dunia travel kayak di dunia perjalanan. Nah, di dalamnya itu kita akan belajar bagaimana menghandle wisatawan, kemudian kita manajemen sebuah tour and travel, kemudian kita jadi tahu seluk-beluk dalam sebuah industri perjalanan. Tapi tidak hanya itu, yang sudah saya katakan tadi, kita akan belajar bagaimana memahami pariwisata secara keseluruhan lebih dahulu, kemudian kita fokus ke dalam industri pariwisata itu sendiri. Nah, jadi nanti kita di dalamnya itu bisa menguasai dunia pariwisata secara spesifik, khususnya di Lampung ya, karena kita kan sebagai pionir prodi pariwisata pertama di Lampung gitu. Jadi kita juga yang menjadi role model pengembangan prodi pariwisata yang ada di kampus lain ataupun sekolah-sekolah vokasi lainnya gitu Kak. Oke, boleh Kak ditambahkan gitu. Iya, kalau bicara soal fokus teori yang kita pelajari sih tentu sangat luas ya. Tapi kembali lagi bahwa kita di sini kan perjalanan wisata nih Kak. Jadi akan banyak materi-materi yang terfokus pada manajemen paket wisata, kemudian handle wisatawan dan lain sebagainya gitu. Jadi luas banget cangkupannya ya Sobat Polinela. Kita juga belajar tentang bagaimana manajemen suatu paket wisata juga gitu. Oh ya Kak, lagi nih boleh nggak Kak dijelasin secara ringkas apa aja kompetensi dari D3 Perjalanan Wisata itu? Oke, bicara soal kompetensi nih, kita bicara soal skill dan keahlian ya Kak ya. Nah, sebagai mahasiswa perjalanan wisata nih, untuk teman-teman yang mau gabung bersama kami, ada banyak hal yang tentunya berkaitan dengan pariwisata nih. Cuman di sini kami berfokus pada 3 hal, terutama untuk kompetensi itu. Yang pertama adalah hospitality yang udah kita jelaskan di awal tadi. Karena kita itu bertemu banyak orang, bertemu banyak wisatawan, customer dari berbagai latar belakang. Jadi kita harus menerapkan hospitality itu, atau secara singkatnya bisa kita sebut sebagai keramah tamahan gitu Kak. Jadi kita harus ketika ketemu orang kita harus ramah, sopan, senyum kayak gitu sih Kak. Nah, kemudian yang kedua ada bahasa juga. Skill communication skill itu juga sangat penting. Di sini kami belajar bahasa asing juga untuk bisa menghadapi banyak wisatawan dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir adalah grooming. Nah, grooming itu adalah gimana kita berpenampilan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, pasti kalau di Polinela sendiri, kita dari program studi 3 perjalanan wisata ada atribut sendiri nih Kak. Misalkan bisa dilihat kalau untuk perempuannya bisa memakai scarf, laki-lakinya bisa pakai dasi, dan itu diterapkan untuk setiap perkuliahan kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat pakai scarf itu pasti anak perjalanan wisata tuh kalau di Polinela. Ada khasnya sendiri. Iya, ada ya, khasnya Kak, sendiri. Nah, itu juga penting nih. Grooming itu sangat penting karena itu membentuk personal branding untuk kita sendiri gitu. Oke, mungkin tambahannya kalau misalkan tadi udah dijelasin sama Kak Sally soal hospitality, yang kita juga pelajari di PW itu kita belajar wirausaha, terutama untuk penjualan paket wisata. Di sini kita udah ada
media untuk menjual paket wisata, kita punya namanya Politour and Travel yang sekarang udah berbentuk CV, dan itu menjadi wadah bagi mahasiswa berjalan wisata untuk menjual paket dan kreasi paket wisata yang mulai dari kampus atau menjual paket agrowisata maupun paket wisata Lampung secara keseluruhan gitu Kak. Oh gitu. Jadi itu ya sahabat Polinela, kita juga harus menerapkan dari cara berpakaian, cara berbicara, itu juga suatu keahlian khusus yang nantinya didapat di perjalanan wisata gitu. Oke Kak, selanjutnya nih, apakah di D3 perjalanan wisata ini bisa juga untuk anak SMA jurusan IPA atau ada korelasinya, atau anak SMK, MA itu gimana Kak kalau pengen bergabung di D3 perjalanan wisata? Oke, jadi bicara soal jurusan semasa SMA nih, based on my experience juga dulunya tuh kalau saya pribadi tuh dari IPA juga nih Kak, kayak gitu. Nah jadi sebenarnya pariwisata seperti yang kita bilangnya bahwa pariwisata tuh adalah industri yang sangat luas nih, jadi tidak menutup kemungkinan untuk baik itu IPA maupun IPS ataupun SMK jurusan lain untuk bisa bergabung nih dengan D3 perjalanan wisata. Tapi mungkin untuk teman-teman yang jurusannya sosial mungkin akan lebih mudah aja sih Kak, karena kan udah ada basic nih Kak untuk bersosial dengan masyarakat, nah kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa kuncinya adalah adaptif sih, gimana kita bisa belajar hal-hal baru gitu, termasuk untuk hal-hal berkaitan dengan pariwisata gitu sih kalau dari saya. Dari Kak Fergie. Mungkin ini ya, kalau misalkan ngomongin soal kenapa IPA bisa masuk, itu mungkin karena di pariwisata ini ilmunya itu bukan yang spesifik gitu, kita bisa belajar dari berbagai literatur dan berbagai sumber juga. Jadi nggak cuma anak IPS aja, dari SMK kemudian IPA itu juga bisa, karena emang pariwisata ini luas banget, dan ilmu-ilmu yang kalian dapat selama di IPA juga bakal kepake gitu. Karena di pariwisata ini kita nggak terpatok sama hal-hal yang spesifik di pariwisata, kan di dalamnya bakal banyak kegiatan dan instrumen-instrumen lainnya yang berkaitan sama pelajaran yang kalian pelajarin di SMA gitu kan. Oke, terjawab ya Sobat Polinela. Itu tadi nggak menutup kemungkinan buat Sobat Polinela yang dari SMA IPA maupun IPS ataupun SMK kejurusan yang lainnya ya Kak. Karena di sini program studi perjalanan wisata kita belajar semuanya dari awal, dari nol, diajarkan oleh dosen pengajar dan praktisinya tentunya ya Kak. Oke Kak, selanjutnya nih, apakah ada wadah untuk mahasiswa dalam menuangkan ide-ide untuk mengasah kemampuan di D3 perjalanan wisata ini Kak? Oke, tentu ada ya Kak ya. Nah di sini kami ada, mungkin bisa jelaskan terkait kegiatan perkuliahan, nanti biar Egi yang menjelaskan. Nah di sini saya akan menjelaskan soal kegiatan mahasiswa nih yang kita lakuin nih sebagai wadah kita dalam meningkatkan skill kita di pariwisata gitu. Yang pertama kita ada kakak nih Kak. Kakak itu adalah kelompok kompetensi. Jadi kami dibentuk ke beberapa grup kelompok kompetensi. Ada kelompok kompetensi tour guide, itu pemandu wisata. Kemudian ada tour planner, itu manajemen paket wisata. Kemudian ada MICE, itu event. Kemudian ada travel vlog, itu berhubungan dengan digital marketing seperti bikin video-video kayak gitu Kak. Kemudian ada seni budaya, itu untuk pelestarian kesenian dan budaya. Dan yang terakhir, yang terbaru nih, ada kelompok kompetensi Sakai Sambayan, itu lebih ke kegiatan peduli sosial, kurang lebih begitu. Nah kemudian juga kami juga ada event-event yang kami ikuti, itu juga menjadi wadah kami untuk mengembangkan skill juga dan mencari pengalaman nih Kak tentunya. Baik itu event-event di dalam kampus maupun di luar kampus, termasuk event-event besar Provinsi Lampung seperti Lampung Krakatau Festival, kemudian HUT ASITA, Association of Indonesian Travel Agency, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga daily worker. Jadi kita di sini misalkan nih ada wisatawan yang datang ke Polinela, karena kita punya agroeduturism juga, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Kak Egi. Kemudian ada outbound area juga, jadi ada beberapa wisatawan yang mungkin berkunjung nih. Nah ada daily worker, itu diambil dari mahasiswa untuk memandu wisatawan. Dan yang terakhir kita juga ada untuk meningkatkan skill organisasi, kita ada HIMA, itu Himpunan Mahasiswa Perjalanan Wisata, gitu sih. Asik banget, ini masih sebagian kegiatan ya, tapi Masih ini banyak udah banget sih, Kak. excited banget. Gimana Sobat Polinela yang nonton nggak pengen cepet-cepet bergabung gitu di perjalanan wisata? Boleh Kak dilanjutkan gitu kegiatan perkuliahan yang sangat asik ini. Banyak banget sih, terutama di kegiatan praktikumnya juga kita udah cukup lengkap ya. Kita punya teaching factory namanya, itu namanya Polinela Agro Edutourism. Nah di dalamnya itu nanti teman-teman bisa belajar tentang bagaimana pertanian, tapi kita kemas dengan paket wisata yang menarik juga gitu Kak. Kemudian ada juga disebutin Kak Sally tadi, ada kegiatan HIMA yang kita itu udah ini juga udah kerjasama dengan
hima-hima lainnya. Jadi kita itu udah tergabung di Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia gitu Kak. Jadi kita itu udah relasi itu udah luas di satu Indonesia gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman nanti di pariwisata nggak punya teman, terus bosen sama keadaan gitu kan. Karena kita biasanya di akhir periode itu anak-anak HMP itu biasa ngadain sebuah kongres gitu Kak. Nah, itu pertemuan semua mahasiswa pariwisata Indonesia di satu tempat gitu. Kalau kemarin di Lombok, di Bali, kemungkinan di tahun-tahun mendatang bisa jadi di Lampung nih gitu. Karena waktu itu udah ada tawaran juga. Nah, kita ini karena prodi baru ya, terus kemudian himanya masih belum terlalu aktif. Nah, ini masih belum di approve gitu. Mungkin kedepannya kita bakal di approve, semakin kedepannya kita mengembangkan prodi ini semakin lebih baik gitu Kak. Keren banget ya Sobat Polina. Kasih tepuk tangan dulu dong buat program studi perjalanan wisata ini. Gimana? Keren banget kan? Dan sebelum kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih Kak, boleh dong Kak disapa Kak Prodi dan Kak jurusan dari perjalanan wisata ini. Boleh Kak? Untuk Kaprodi kami Bapak Eksa Ridwansyah yang Halo, mungkin Pak Eksa. yang mungkin menonton live ini, selamat bergabung bersama kami dan juga Kak Jur dan semua stakeholder terkait di Polinela yang hadir di live, selamat bergabung. Halo Pak Eksa, semoga perjalanan wisata ini makin terus berkembang dan makin ramai tentunya di Politeknik Negeri Lampung. Ya Kak nih, aku pengen ada pertanyaan nih Kak. Apakah perkuliahan di prodi pariwisata ini bisa maksimal padahal sekarang lagi keadaan COVID-19 ini Kak? Oke, mungkin dari Kak Egi bisa. Oke, untuk kegiatan perkuliahan kita mengikuti anjuran kampus ya untuk melakukan secara hybrid. Bagaimana kita tetap memaksimalkan kegiatan offline jika itu ada kesempatannya. Biasanya itu dilakukan untuk kegiatan-kegiatan semacam praktikum gitu Kak. Kan kita juga punya agroeditourism tadi. Dan kegiatan kita juga akan maksimal ketika dilakukan secara offline gitu Kak. Jadi ketika ada peraturan pelonggaran kita akan maksimalkan kegiatan itu di offline. Tapi tidak untuk kemungkinan jika emang peraturan itu tidak bisa secara offline, kita maksimalkan secara online karena masih bisa loh kegiatan pariwisata itu dilakukan secara online gitu kan sekarang juga ada beberapa terobosan gitu kan terobosan terkait produk-produk pariwisata. Contohnya kayak kita pernah buat virtual tour juga gitu, dan beberapa kegiatan semacam event kita juga pernah ngadain event Ponela Tourism Fest itu secara hybrid dan itu diselenggarakan secara online gitu kebanyakan. Jadi nggak menutup kemungkinan sih untuk kita itu bisa berkreasi dari mana aja, mau offline ataupun online tuh sama aja sih. Ada tambahan Kak? Oke, cukup sih sepertinya. Itu ya Sahabat Polinela. Jadi Sahabat Polinela nggak perlu khawatir lagi untuk perkuliahan di era COVID-19 karena tentunya program studi perjalanan wisata ini sudah memaksimalkan kegiatan perkuliahan yang ada. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan. Suka dukanya selama menjadi mahasiswa D3 perjalanan wisata itu apa sih Kak? Oke, sukanya sih ada banyak banget sih, kayaknya nggak bisa disebutin satu persatu karena memang di sini kita kuliah sambil have fun. We learn a lot of things and we enjoy it gitu. Kita belajar sambil jalan-jalan. Kayak di mana lagi gitu kita kuliah sambil jalan-jalan gitu. Kita belajar sambil dapat ilmu juga, tapi kita sambil refreshing juga tuh Kak. Itu sih mungkin sukanya. Kalau dari kayak banyak sih sukanya gitu di D3PW ini, terutama karena aku ini nggak bisa ini Kak, belajarnya itu terlalu teorikal gitu, harus ada praktikumnya, dan ini cocok banget gitu karena kita nggak cuma di kelas aja gitu. Bahkan nih teman-teman bisa lihat di backgroundnya kita jarang banget belajar di kelas gitu, kita belajarnya di luar kelas terus, ke bandara lah, ke destinasi gitu, jalan-jalan gitu. Kapan lagi kalian belajar sambil healing gitu kan, itu jarang banget gitu loh, dan di mana lagi gitu kan. Jadi banyak kegiatan juga yang bisa kita lakukan gitu, apalagi sekarang itu udah banyak banget program dari pemerintah, dari Kemenparekraf juga yang mendukung kegiatan-kegiatan dari mahasiswa pariwisata itu sendiri gitu Kak. Jadi beruntung banget sih masuk ke D3 perjalanan wisata ini gitu. Oke, jadi hampir nggak ada dukanya deh karena perjalanan wisata ini benar-benar asik dan menyenangkan untuk Sobat Polinela. Oke, selanjutnya nih Kak, boleh dijelasin tentang fasilitas-fasilitas penunjang di perjalanan wisata ini apa aja Kak? Oke, kalau untuk fasilitas tentunya kita ada lab prodi ya Kak. Lab prodi itu di sini yang sekarang lagi kita tempatin nih. Ini sekarang kalau teman-teman mau tahu kita ada di lab prodi
Prodi Perjalanan Wisata Polinela. Di sini kami ada banyak sekali fasilitas untuk kita belajar banyak hal, termasuk mata kuliah, penerapan praktikum untuk mata kuliah, seperti misalkan ada mata kuliah MICE nih, manajemen event gitu. Jadi di sini ada panggung, kemudian ada backdrop dan lain sebagainya yang bisa kita pakai untuk kegiatan praktikum. Dari kayak Oke, untuk fasilitas kita tadi udah sempat sebut itu ada Polinela Agro Edu Tourism itu kerjasama juga sama prodi perikanan. Jadi di situ ntar ada kolam, kemudian teman-teman bisa belajar juga tentang pertanian di dalamnya yang dikemas dalam paket wisata yang sangat menarik. Kemudian kita ada camping ground juga yang di sana itu ada beberapa fasilitas kayak ada flying fox juga gitu. Kemudian di lab prodi ini itu udah cukup lengkap ya teman-teman, walaupun kita prodi baru tapi fasilitas itu udah cukup lengkap gitu Kak dibandingkan kita dengan prodi lainnya gitu, karena kita juga dapat ini Kak, dapat dana hibah gitu kan. Jadi fasilitas untuk menunjang perkuliahan itu udah terjamin banget gitu Kak. Jadi nggak bakal rugi kalau kalian itu gabung di PW, karena fasilitas itu nomor satu gitu, karena nggak mungkin banget kita belajar tapi nggak ada fasilitas yang memadai gitu. Jadi nggak bisa menyerap ilmu dengan maksimal gitu Kak. Mungkin mau nambahin sedikit ya Kak. Boleh. Kalau tadi kan kita jelaskan soal fasilitas di internal nih. Kita juga sebenarnya ketika field trip itu juga MOU dengan beberapa destinasi wisata sekitar, kemudian stakeholder pariwisata itu juga sangat membantu kami dalam kegiatan praktikum gitu. Jadi kita bisa datang ke destinasi, kemudian datang ke tempat-tempat seperti akomodasi, restoran, dan juga tempat-tempat yang jual souvenir itu karena udah ada MOU nih antara prodi dengan pihak-pihak atau stakeholder terkait tersebut gitu. Wah, keren banget ya Sobat Polinela. Oke, tadi Kak, ngomongin tentang field trip, biasanya perjalanan wisata itu field trip itu kemana aja, dan kayaknya sering ya program studi perjalanan wisata itu mengadakan field trip. Boleh Kak dijelasin ke Sobat Polinela? Sering banget sih, memang sering banget, karena ya kita kan perjalanan nih Kak, jadi memang field trip itu udah kayak sangat jadi teman kami berdampingan gitu. Nah ada banyak banget sih, terutama destinasi-destinasi wisata di Lampung. Nah kalau untuk kegiatan field trip sendiri itu sebenarnya kita udah rutin, ada jadwal rutinnya, karena memang setiap mata kuliah, hampir setiap mata kuliah itu ada field tripnya gitu. Misalkan mata kuliah tata operasi darat itu kita belajar ground handling langsung ke Bandara Raden Intan, kemudian ada juga mata kuliah akomodasi perhotelan itu kita langsung ke hotel. Kemarin itu kita karena dosen industrinya ada dari Hotel Emersia, jadi kita di Emersia Lampung. Kemudian ada juga K3, penerapan K3 itu kita field trip di area Sumber Agung, Desa Wisata Sumber Agung, dan banyak sekali tempat-tempat field trip lain yang memang kita kunjungi untuk kegiatan praktikum. Cukup sih Itu ya sepertinya. Sobat Polinela. Jadi program pariwisata ini sering banget field trip, jalan-jalan. Sering banget. Dan ternyata D3 Perjalanan Wisata itu udah kerjasama dari banyak perusahaan atau tempat Iya, wisata yang iya. ada di Lampung tentunya Benar Sobat banget. Polinela. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh dijelasin ke Sobat Polinela prestasi apa aja nih yang udah didapat di program studi perjalanan wisata? Oke, mungkin dari Kak Egy. Oke. Kalau ini ya kita mulai dari prodi dulu ya. Jadi prodi perjalanan wisata itu kemarin memenangkan hibah P3TV itu bersaing dengan Universitas dan Politeknik seluruh Indonesia, dan kita dapat pendanaan yang cukup banyak gitu ya. Akhirnya kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas di lab ini itu hasil dana P3TV. Itu yang menunjang perkuliahan kita selama ini gitu Bu. Karena dengan adanya fasilitas itu kita dapat memaksimalkan kuliah itu dengan baik gitu Kak. Kemudian prestasi lainnya dari mahasiswa itu banyak banget Kak. Ada kemarin Kak Ica dapat duta kampus ya, terus jadi mahasiswa berprestasi. Kemudian lainnya kalau dari saya sendiri kemarin beberapa kali menang perlombaan untuk tingkat nasional gitu. Kemarin lomba bisnis plan untuk tingkat nasional dapat juara 3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian ada Abid lomba-lomba fotografi dan videografi itu banyak banget. Kemudian banyak sih Kak, susah banget jelasinnya, banyak banget. Karena saking banyaknya prestasi yang dari prodi dan dari mahasiswa program studi perjalanan wisata ini ya. Iya, buat teman-teman yang kepo mungkin bisa langsung kepoin ya apa saja yang kita lakuin selama kuliah, prestasi di Instagramnya apa Kak? Oke, bisa langsung cek ke Instagram kami di @d3pw_spolinela. Di situ udah sangat lengkap banget informasi terkait prodi kami, baik itu prestasi, capaian, dan lain sebagainya. Gitu. Kegiatan-kegiatan perkuliahan bener dan banget, praktikum bener juga banget. pasti ada ya Kak di Instagram. Oke, itu ya Sahabat Polinela. Nih Kak, bicara tentang prodi nih.
kan udah bahas tentang prodi banyak nih. Sekarang kalau untuk organisasi apa aja yang kakak berdua ini ikutin nih di Polinela? Oke, ngomongin soal organisasi ini personal ya berarti ya kak ya. Kalau dari saya pribadi kemarin yang berhubungan dengan pariwisata nih ikut di HIMA, di Himpunan Mahasiswa Perjalanan Wisata di internal kampus kemarin sebagai kepala divisi Infocom. Nah kemudian untuk kegiatan lainnya kemarin sempat ikut di English Club nih kak. Kenapa? Karena kemarin karena memang bahasa seperti yang udah saya sebutkan di awal bahwa bahasa itu sangat relevan, bahasa Inggris itu sangat relevan dengan pariwisata. Jadi kemarin ikut English Club untuk improve communication skill terutama dalam bahasa Inggris. Itu sih kalau dari saya. Kalau Kak Egi nih, apa aja yang diikuti di Kalau Polinela? aku orangnya termasuk kupu-kupu sih Kak, jadi Bohong banget itu, bohong. jadi jarang banget ikut organisasi gitu. Tapi kemarin ditunjuk sih sama teman-teman sama dosen juga. Jadi untuk jadi ketua himanya gitu, untuk Wow. jadi pionir membentuk himpunan mahasiswa prodi gitu. Karena kalau nggak kita mulai gitu kan kegiatan hima di prodi ini nggak akan ada tuh lahir kegiatan kakak, kemudian kegiatan-kegiatan kerjasama gitu. Kemarin juga udah sempet join ke HMPI tadi itu. Jadi udah kenalan banyak sama teman-teman dari kampus lain gitu yang bergerak di bidang pariwisata juga gitu. Bahkan kemarin ada sempat dikunjungin sama teman-teman dari HMPI nasional itu dari teman dari Udayana, dari Universitas Pancasila dan banyak banget yang ke Lampung akhirnya jadi kenal tuh. Dengan program studi Iya, pariwisata dari ini ya? gitu. Jadi banyak banget sih manfaatnya gitu dan dari situ juga kenalan dan relasinya itu membangun banget apalagi untuk pembangunan organisasi internal di kampus gitu Kak. Di Sahabat Polinela nggak cuman berorganisasi di dalam kampus di lingkup Iya. Polinela dan perjalanan wisata, ini juga berkorelasi dengan kampus-kampus di luar ya. Oke. Kak, kalau di perjalanan wisata ini di dalam Dudika, dunia usaha industri kerja ini apa aja hal yang paling bersinergi dengan jurusan atau program studi perjalanan wisata ini, Kak? Oke. Yang paling bersinergi jelas di ini ya kurikulum dan kegiatan mata kuliah karena dosen praktisi kita juga udah dari industri gitu, ada dari tadi disebutin ada dari Hotel Mercia, kemudian ada juga dari Almadinah Tour dan Mais juga gitu. Jadi kita itu udah langsung relate sama industrinya gitu dan kita selalu update kurikulum berdasarkan apa yang terjadi sekarang nih. Misalkan kita sekarang menghadapi pandemi kan Kak. Jadi kita langsung belajar bagaimana kita menghandle sebuah paket atau event itu yang disesuaikan dengan zaman gitu Kak. Jadi kita nggak terpatok sama kurikulum yang itu aja gitu Kak. Nah, karena kita udah dari pengajaran dari industri dan langsung mengetahui seluk-beluk di dalam industri itu, jadi kita jadi paham gitu bagaimana kita memaintain dan mengoperasikan sebuah event ataupun kegiatan pariwisata itu dengan protokol kesehatan dan fase new normal ini gitu Kak. Mungkin Kak Sally bisa tambahkan. Ya, itu tadi sih lebih ke kita fokus ke updating kurikulum nih Kak. Jadi memang kita selalu terbaru nih kurikulumnya gitu. Mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan dari industri pariwisata itu sendiri gitu sih Kak. Ya, Sahabat Polinela, jadi di dunia industri kerja program studi perjalanan wisata ini selalu update terus ya Kak, update terus ya kegiatannya. Terus nih Kak, kan tadi di awal itu udah cerita udah melanjutkan atau selesai PKL ya Kak ya. Nah, boleh Kak diceritain pengalamannya waktu PKL tuh gimana Kak, Sahabat Polinela? Oke, dari saya sendiri kemarin itu sempat PKL di Jogja Kak. Kemarin itu ambil bidang di event organizer di salah satu event organizer lokal di Yogyakarta. Ada banyak banget experience nih pengalaman yang kita dapat selama PKL di sana. Apalagi kita masa PKL itu selama 4 bulan Kak. Jadi 4 bulan itu waktu yang cukup lama banget untuk kita belajar banyak hal, menyerap banyak ilmu di sana gitu. Untuk saya sendiri event organizer kemarin itu belajar tentang manajemen gimana kita menghandle sebuah event, membuat konsep, rancangan konsep event dan lain sebagainya gitu. Selain itu juga karena kita kebetulan di Jogja waktu itu, sayang juga kalau nggak jalan-jalan nih. Jadi sambil PKL mencari ilmu, mempraktikkan apa yang udah kita dapat di kampus, kita juga sambil jalan-jalan juga nih di beberapa destinasi-destinasi wisata di Yogyakarta kemarin. Kalau kayak gitu. Oke, kalau dari aku mungkin agak beda dari Kak Shelly. Jadi kemarin aku ikut program pemerintah yaitu Kampus Merdeka. Programnya itu MSIB, magang Sertifikat. magang dan studi independen bersertifikat gitu kan. Nah, untuk aku sendiri ikut yang di magangnya gitu dan itu prosesnya itu agak rumit ya. Jadi di Polinela ini setauku untuk yang magang itu
aku sendirian, dan untuk studi independen itu ada beberapa teman dari prodi lain gitu. Nah, di penempatannya itu aku di Jogja sama kayak Kak Sally, cuman aku bergeraknya di konsultan pariwisata gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman lain tuh fokusnya di travel ya, rata-rata di travel di bidang perjalanan. Tapi karena kemarin tersedianya hanya di konsultan, ya udah apply-nya ke konsultan. Kalau kemarin sih ngerjain projectnya itu kayak digitalisasi destinasi wisata gitu. Kemarin di Jogja itu ada sekitar 12 destinasi yang saya digitalisasi gitu. Kayak bikin video, tulisan sama fotografi yang kita langsung integrasikan sama Dispar Jogja gitu. Jadi hasil-hasil kita nanti bisa tampilkan di Visiting Jogja gitu. Di sana itu nanti kita belajar banyak bagaimana pengelolaan destinasi di sana, kemudian ketemu teman-teman baru gitu, karena kan di sana itu gabungan dari beberapa kampus gitu Kak. Kemarin ada dari Brawijaya dan banyak banget kampus yang lainnya juga gitu. Dan kita langsung belajar bagaimana bersentuhan langsung dengan dunia pariwisata, khususnya di pengelolaan gitu kalau kemarin Kak. Jadi seru banget sih dan nggak bisa dilupain juga gitu, karena effort banget gitu untuk masuknya, kemudian untuk waktunya mungkin kalau teman-teman lain dan Kak Sally 4 bulan, kalau saya kemarin 5 bulan. Jadi mulai lebih dulu tapi selesainya lahiran gitu. Jadi agak lebih lama gitu sih Kak. Asiknya dapat, ilmunya dapat, Iya. pasti ya Kak, seimbang jadinya. Jadi nggak bosen ya Kak di perjalanan wisata ini. Dan untuk rata-rata PKL di perjalanan wisata itu di mana aja sih Kak ditempatkannya? Oke, kalau dari angkatan kami kemarin itu memang kebanyakan karena kita perjalanan wisata ya Kak, itu kebanyakan di tour and travel, di biro perjalanan wisata, dan sebagian besar sih masih di Lampung karena memang kondisi pandemi jadi sangat sulit untuk mencari perusahaan atau company yang bisa memfasilitasi kami dalam program magang atau PKL gitu. Tapi kemarin sekitar 30 orang lebih mungkin ya ada yang di luar Lampung gitu Kak. Itu sih. Oke, untuk mayoritas sama sih masih di tour and travel, cuma kan ada beberapa penyesuaian, jadinya kita ambil beberapa bagian industri yang kira-kira masih relate dengan pariwisata karena menyesuaikan pandemi juga ya kayak. Dan kita juga kemarin ada notice untuk kita fokus di Lampung dulu nih gitu, baru benar kalau nggak ada kita baru keluar gitu kan Kak. Jadi kita juga harus tahu kondisi dan situasi gitu Kak, tapi tetap kita memprioritaskan gimana caranya kita bakal menghandle sebuah tour and travel itu sendiri gitu Kak. Jadi difokuskan ke perjalanannya Kak. Bicara tentang PKL nih Kak ya, kan PKL-nya cukup lama nih, ada 4 bulan. Ada nggak sih Kak yang PKL itu langsung direkrut oleh perusahaannya gitu? Kalau dari angkatan kami kemarin ada. Jadi mungkin bukan langsung ada yang direkrut langsung, tapi ada juga yang ketika pulang ke Lampung tapi masih diberi tugas untuk membantu sekaligus daily worker juga sih. Termasuk saya sendiri kemarin dari pihak perusahaan meminta untuk tetap ikut andil dalam mengerjakan beberapa hal yang perlu dikerjakan gitu sih kalau dari kayaknya. Cukup. Ya Sobat Polina, jadi PKL pun juga bisa langsung direkrut Iya, oleh benar banget. Jadi boleh Kak ditambahin, jadi lulusan D3 pariwisata ini bakalan kemana dan terjun langsungnya di bidang apa aja? Oke, bicara soal profil lulusan kedepannya nih Kak ya, kami di sini tuh berfokus ke 4 hal sih, ke 4 bidang. Walaupun pariwisata tuh cakupannya sangat luas banget nih, nggak menutup kemungkinan untuk ke bidang-bidang yang lain. Tapi ada 4 fokus kami. Yang pertama ada tour guide dan tour leader, itu sebagai pemandu wisata karena kita perjalanan wisata. Kemudian ada, bisa dilihat di belakang juga sih Kak sebenarnya. Banyak banget kegiatannya ya, Ada Kak, ya? tour planner, itu manajemen paket wisata. Kemudian ada entrepreneur, itu wirausaha seperti wirausaha di bidang akomodasi perhotelan, restoran, kemudian souvenir dan lain sebagainya, dan juga tourism sales and marketing gitu. Itu lebih ke bidang ke pemasaran pariwisata gitu sih. Itu ya sahabat Polinela, udah komplit banget. Mau lulus dari perjalanan wisata itu mau kemana gitu kan, dan mau ngapain itu nggak usah bingung, nggak usah ragu lagi, karena mahasiswanya udah kompeten, didukung fasilitas yang banyak dan bagus juga. Terus dosen-dosennya juga pasti kompeten di bidang pariwisatanya juga. Oke Kak, boleh gak dijelasin tips nih untuk calon mahasiswa baru perjalanan wisata untuk bergabung di perjalanan wisata nih, gimana tipsnya? Tipsnya ya, oke. Yang jelas teman-teman di sini kami tidak menutup kayak tadi ya jurusan IPA, jurusan IPS kami tidak bergantung pada hal tersebut, tapi balik lagi gimana kemauan teman-teman untuk bisa beradaptasi dengan hal baru termasuk dunia pariwisata. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung bersama kami diperluas lagi mungkin ya Kak ya pengetahuan tentang pariwisatanya supaya nanti lebih mudah gitu untuk beradaptasi, bersosial dengan masyarakat juga. Kemudian kalau teman-teman bingung nih, masuk PW harus bisa bahasa Inggris nggak sih, harus bisa bahasa asing nggak sih?
tentunya basic skill itu perlu, tapi nggak apa-apa, di sini kita bisa belajar bareng-bareng. Ada banyak kok di antara kami yang memang skill bahasanya masih kurang, tapi di sini kita belajar bareng-bareng dengan dosen-dosen yang bisa membimbing kami untuk belajar bahasa dan lain sebagainya gitu sih. Kayak gitu. Ya, tipsnya sih kalian bisa bisa baca peluang dulu. Di pariwisata itu banyak banget peluangnya, apalagi Lampung ini lagi banyak banget proyek pariwisatanya yang teranyar dan mega proyek juga ya, kayak itu ada Bakauheni Harbour City, itu diproyeksikan akan mirip pembangunan dengan Marina Bay yang ada di Singapura. Jadi itu gede banget dan butuh banyak tenaga dan sumber daya di dalamnya, dan harusnya itu dari anak-anak muda dari Provinsi Lampung, dan kita ini nih yang bakal akan ada di sana gitu kan Kak. Dan di kabupaten kota juga masih banyak banget potensi wisata yang masih bisa dikembangkan gitu, apalagi di Lampung ini beberapa tahun belakangan menjadi daerah tujuan wisata dari Jakarta, Palembang, dan dari Jawa terutama gitu. Jadi peluangnya itu masih sangat banyak, apalagi dalam dunia usaha itu kan nggak menutup kemungkinan bakal ada usaha-usaha baru gitu, dan kalian juga bisa mengembangkan usaha di pariwisata, karena pariwisata itu nggak cuman perjalanan aja gitu, ada kalian juga bisa jadi tour guide, terus jadi tour planner, dan banyak banget gitu. Jadi menurutku kalian bisa masuk ke pariwisata karena peluang kerjanya itu banyak banget, dan kita itu nggak serumit itu sih gitu, dan kita juga belajarnya itu apa ya, have fun gitu. Jadi lebih mudah sih dipahami gitu. Mau kalian dari jurusan apapun, IPA, IPS, SMK itu masih bisa banget gitu belajar dari nol gitu. Itu tadi Sobat Polinela, tips dari Kak Sally dan Kak Egi gimana? Udah makin semangat belum untuk bergabung di perjalanan wisata? Lanjut ya Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Kak, spill dong pengalaman berkesan selama kuliah di Prodi Pariwisata. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi sih, karena kita di pariwisata itu luas banget cakupannya tadi, pengalamannya sih Kak yang paling, kayaknya semua pengalaman itu nggak bisa dilupain deh Kak, karena memang pengalaman baru gitu, nggak pernah sebelumnya. Kayak misalkan jadi volunteer di event-event besar Lampung seperti Lampung Krakatau Festival gitu. Kapan lagi gitu kita bisa turut andil di event besar seperti itu kan. Kemudian field trip ke tempat-tempat baru, destinasi wisata baru, itu jadi salah satu hal yang nggak pernah bisa dilupain gitu sih selama melaksanakan kuliah di sini gitu. Jadi kayak gitu. Kalau dari aku sendiri itu banyak banget juga. Jadi dari kegiatan mata kuliahnya, karena kita sering jalan-jalan gitu kan, ketemu orang baru sih yang paling berkesan itu, karena kita nggak hidup itu kan nggak cuman ketemu orang itu aja, harus memperluas relasi gitu, apalagi kedepannya kita akan mengembangkan diri, dan kita akan bekerja juga kan nanti kan. Jadi perlu banyak relasi dan perlu banyak koneksi juga, agar kita itu nanti tidak bingung juga nanti nyari kerja terus minta bantuan dan segala macamnya gitu. Kalau dari aku sendiri yang paling berkesan itu ya waktu magang kemarin sih, waktu PKL gitu, karena ya kapan lagi gitu kan magang dibiayai dari pemerintah, terus ketemu teman-teman baru dari berbagai kampus gitu kan, terus ngerjain project bareng gitu, terus kemarin juga di HMPI ketemu teman-teman baru gitu kan, itu seru banget sih gitu, dan nggak menutup kemungkinan juga kalian bakal ngerasain hal yang sama bahkan lebih dari saya gitu kan, karena bakal banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan ke depannya gitu, apalagi program-program di PW itu keren-keren banget sih, ada kakak juga gitu kan, terus ada kegiatan-kegiatan voluntary tadi kan, terus kalian bisa jadi daily worker, terus banyak banget sih ke organisasi gitu. Pokoknya banyak banget keuntungan yang bisa didapetin. Jadi teman-teman jangan ragu lagi kalau mau gabung bersama kami di D3 PW Polinela. Oke, terjawab ya Sobat Polinela yang ada di rumah. Kak, ada pertanyaan lagi nih. Seberapa penting sih Kak bahasa asing dalam prodi pariwisata ini? Oke, balik lagi ya, karena kita kan pariwisata bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, jadi memang communication skill itu sangat penting gitu Kak. Tapi teman-teman jangan pernah takut untuk misalkan join di PW nih, aduh nggak bisa bahasa Inggris, aduh belum bisa. Tapi nggak apa-apa, di sini kita dituntun, kita akan dibimbing untuk belajar banyak bahasa, termasuk bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang penting banget nih untuk kita pelajari di sini. Dan juga ada beberapa bahasa juga yang kita pelajari. Jadi teman-teman nanti jangan kaget nih kalau misalkan masuk, loh kok ada bahasa Arab, loh kok ada bahasa ini gitu. Nggak apa-apa, tapi memang itu penting kan ya, kembali lagi bahwa bahasa itu adalah salah satu alat komunikasi yang harus kita kuasai nih di era sekarang kayak gitu. Oke. Ya Sahabat Polinela, nih Kak ada pertanyaan masuk lagi dari @skytrd_, jurusan favorit di Polinela apa?
Gimana nih? Dari Coba saya ya jawab ya. Oke. Semua jurusan di Polinela itu emang favorit ya Bener teman-teman. banget, Dan bener salah satunya nih perjalanan wisata yang punya kompeten yang baik dan peminatnya cukup ramai ya, Iya, sahabat bener Polinela. banget, Nggak bener cuma di banget. Lampung, jadi luar Lampung juga ya, karena kegiatannya yang bener-bener asik ya, sahabat Polinela tentunya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari @abid_rabbaniajah. Kak mau tanya, event besar apa yang selalu diselenggarakan Prodi Pariwisata? Oke, jadi di sini kita ada salah satu event rutin tahunan yang ini memang terbesar nih Kak yang diadakan oleh Prodi PW, yaitu PTF. PTF itu adalah Polinela Tourism Fest. Jadi Polinela Tourism Fest itu adalah festival pariwisata yang diadakan oleh program studi D3 PW Polinela. Isinya itu kayak apa sih Kak? Isinya tuh macam-macam banget kegiatannya. Ada perlombaan, kemudian ada pertunjukan, pameran dan lain sebagainya. Dan itu akan terus rutin diadakan setiap tahun. Jadi untuk teman-teman yang kepo nih sama eventnya kayak mana, bisa langsung cek aja dan pantengin terus nih di Instagramnya @D3PW Polinela. Dan ada juga Instagram eventnya langsung nih Kak di @Polinela Tourism Fest gitu. Jangan lupa ya sobat Polinela, udah di spill nih di IG perjalanan wisata dan eventnya juga. Iya, benar banget. Oke, ada lagi nih Kak pertanyaan dari Novia___ Rahmadani 22. Kak, apakah SMK Multimedia bisa ngambil prodi PW? Bisa banget, bisa karena kan profil lulusan kita ada digital marketing di pariwisata juga, tourism, sales and marketing. Jadi di sana itu kita nggak cuma belajar tentang pariwisata aja gitu, kita juga belajar bagaimana kita mengkombinasikan paket-paket wisata dan atraksi wisata dengan multimedia itu sendiri, karena kan sekarang nggak mungkin banget gitu orang tahu dan bakal memutuskan untuk wisata kalau nggak dari media sosial, nggak dari media-media massa gitu kan. Nah itu pentingnya kita belajar untuk mengelola itu, dan kita juga mengaplikasikan ke dalam tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan juga. Kan kita ada kakak travel vlog juga, nah itu juga sangat relate juga dengan profil lulusan kita. Jadi buat teman-teman yang di SMK Multimedia jangan ragu dan justru malah bisa mengaktualisasikan diri lebih lagi gitu, karena kan bisa mengembangkan banget gitu yang kalian pelajarin, dan kalian juga bisa mengaplikasikan ke dalam sebuah karya gitu yang bisa mendatangkan wisatawan maupun mendatangkan penghasilan bagi kalian gitu untuk kedepannya gitu. Oh ya, terjawab ya Novia. Jadi SMK Multimedia bisa bergabung di program Bisa studi banget, perjalanan bisa wisata. banget. Lagi Kak, pertanyaan selanjutnya dari Dwira_INDR. Belajar apa Kak di PW ini? Aduh, belajarnya banyak banget sih. Kita ada berapa mata kuliah ya? Banyak banget pokoknya sih, nggak bisa disebutin satu-satu. Yang jelas cakupan pariwisata itu kan sangat luas. Itulah kenapa kita belajar berbagai hal gitu, termasuk mungkin disebutin kali ya Kak, ada manajemen paket wisata, ada event, manajemen bisnis event dan MICE, kemudian ada akomodasi perhotelan, ada juga manajemen komplain, jadi gimana kita menghadapi komplain customer wisatawan, termasuk mata kuliah umum nih Kak, kayak bahasa Inggris, kemudian agama, dan itu juga kita pelajari juga gitu. Variatif sih Kak. Kalau dari Kakak nih yang paling seru banget mata kuliah apa sih Kak? Oke, kalau dari aku pribadi sih karena memang kemarin di PKL sesuai bidangnya juga ya, itu ada manajemen bisnis event dan MICE gitu. Sangat tertarik sekali di bidang penyelenggaraan event sih kalau aku. Kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu apa nih? Kalau aku di ini sih bisnis pariwisatanya gitu. Di sana kita nggak belajar tentang penjualan paket aja, jadi kita belajar juga tentang bagaimana sih kita membangun tour and travel dari perizinan, kemudian kita mengelola keuangan gitu, mengelola tim, dan sampai kita membuat sebuah bisnis plan gitu. Karena nanti kedepannya kita diharapkan bisa membuat tour and travel sendiri gitu kan. Jadi nggak cuman kita jadi tenaga profesional, tapi kita juga sebagai entrepreneur gitu kan. Nah di mata kuliah itu juga nanti kita bisa ngejual paket yang itu bisa mendatangkan profit juga buat diri sendiri gitu, apalagi buat kelompok gitu kan. Jadi nggak cuman belajar itu aja gitu, dan pengaplikasiannya itu yang penting sih. Jadi buat apa kita belajar tapi nggak ada endingnya gitu, nggak ada aplikasinya gitu kan gitu. Itu sih Kak. Oke. Lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Urutruli Secret Admin. Spill IG kakaknya dong Min. Aduh. Mungkin teman-teman bisa cek Instagram prodi kami aja deh buat spill, buat tahu gimana sih kegiatan kita selama di kampus, di luar kampus, kemudian prestasi-prestasinya bisa teman-teman cek di Instagram @D3PW Polinela. Mungkin bisa scroll followingnya juga ya, karena pasti kami follow di sana. Ada Instagram kasih Iya, nanti Instagram. iya, Mau cari kasih aja tahu deh. sekalian nih Nggak Kak, boleh, biar yang nggak penasaran terjawab sudah. Oke, pertanyaan lagi apa ya nih dari
Kurotul Fadilah, jurusan Teknologi Pangan menerima siswa dari SMA Kuliner enggak ya? Jadi program studi Teknologi Pangan ini udah dibahas di video selanjutnya. Jadi Sobat Poliner di rumah bisa cek langsung di IGTV, di video sebelumnya di IGTV Politeknik Negeri Lampung ya. Dan ini ada lagi dari Komaraja 123. Kapan dari Prodi Hortikultura D4 live? Udah dong, Komaraja. Prodi Hortikultura itu udah live, jadi kalian jangan lupa cek video selanjutnya di IG di video sebelumnya di IG Politeknik Negeri Lampung. Kak, ini ada pertanyaan lagi nih, satu lagi dari Jihan DPP. Min, apa kelebihan Polinela dari kampus-kampus lain yang ada di Lampung, khususnya perjalanan wisata? Oke, seperti yang kita tahu ya bahwa Polinela itu adalah kampus vokasi nih, yang mana kita mengedepankan 70% praktik nih. Jadi nggak cuma teori di kelas aja nih, kita juga belajar langsung ke lapangan gitu. Kalau misalkan pariwisata nih, misalkan kita belajar tentang ground handling gitu. Tapi kita nggak cuma teori aja, kita langsung field trip ke bandara untuk bisa tahu, oh gini loh ternyata ilmunya tentang ground handling itu dan lain sebagainya gitu sih kalau dari kayak gini. Oke, kalau khusus untuk prodi kita itu pionir, kita pertama kampus khususnya Polinela yang menyelenggarakan program studi perjalanan wisata di Lampung. Mungkin ada ya untuk yang SMK atau pendidikan vokasi lainnya yang bergerak di hotel segala macam. Tapi yang khusus di bidang pariwisata dan perjalanan tuh Polinela gitu. Jadi kita bakal jadi role model untuk pengembangan pariwisata di Lampung, karena kita juga udah langsung link and match loh dengan dunia industri maupun government juga ya, karena saya sendiri dari beasiswa Pemda dan teman-teman yang lain juga udah ada relasi untuk di pemerintahan juga. Jadi kegiatan pemerintahan dari dinas pariwisata kemudian dunia industri itu udah sering banget menjalin relasi dengan kita gitu. Dan kita juga nggak cuman itu, juga ada beberapa organisasi pariwisata yang kita ikutin dan kita udah joinan gitu Kak. Jadi kegiatan mereka apa, kemudian kegiatan kita apa, bisa link and match gitu. Jadi menghasilkan sebuah kolaborasi yang sangat menarik demi perkembangan yang lebih pesat demi di pariwisata di Lampung itu sendiri. Jadi itu sih untuk keunggulannya. Jadi banyak banget keunggulan dari kita, khususnya dari prodi perjalanan wisata. Terjawab ya, perjalanan wisata Polinela. Terjawab ya Sobat Polinela. Dan ada lagi nih Kak pertanyaan. Untuk biaya perkuliahan di D3 perjalanan wisata itu berapa dan ada nggak sih beasiswanya gitu? Oke, kalau bicara soal beasiswa ya tadi Kak Egi juga udah sempat bilang kayak gini termasuk beasiswa Pemda gitu. Jadi di program studi perjalanan wisata itu sebenarnya ada beasiswa Pemda nih Kak. Jadi tapi untuk 2 tahun belakangan karena memang kondisi pandemi, jadi beasiswanya sedang dialihkan untuk kesehatan dulu lah kayak gitu. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman karena ada banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman ambil gitu. Program scholarship yang bisa teman-teman ambil kalau misalkan teman-teman berminat di D3 PW Polinela seperti KIP kuliah, kemudian beasiswa PPA dan beasiswa eksternal lain gitu. Jadi banyak ya Sobat Polinela beasiswa yang ada di perjalanan wisata ini. Terus Kak, dulu Kak Sally dan Kak Egi tuh masuk di perjalanan wisata tuh lewat jalur apa sih Kak? Oke, kalau dari aku pribadi dulu itu di jalur PMKAB Kak, penelurusan minat akademik dan bakat. Ya, jadi waktu itu jalur undangan dari sekolah, masukin berkas dan alhamdulillahnya lolos gitu. Kalau dari aku sendiri masuk ke beasiswa Pemda Kak. Jadi itu program dari Dinas Pariwisata Provinsi untuk mengembangkan pariwisata, khususnya untuk pengembangan sumber daya manusianya. Jadi dari 13 kabupaten dan kota itu dari dinas pariwisatanya masing-masing itu mengirimkan perwakilannya untuk diseleksi untuk masuk ke Polinela ini. Dan sistem seleksinya itu mulai dari kita tes TOEFL dan tes lainnya gitu, sehingga disaring orang-orang terbaik yang layak dan mampu mewakili daerahnya masing-masing untuk belajar di tiga perjalanan wisata ini gitu Kak. Emang dari awal tertarik ya Kak di perjalanan wisata ini? Tertarik banget sih, karena melihat prospek kerjanya yang ke depan itu akan sangat luas, itu jadi sangat tertarik banget untuk masuk di 3 PW Polinela. Jadi untuk teman-teman juga harusnya bisa nih melihat peluang ke depannya pariwisata itu sangat luas gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, ada rencana dan harapan apa nih setelah lulus? Karena kan ini udah semester akhir nih. Rencananya setelah lulus nih mau kemana sih Kak? Dari Egi dulu. Setelah lulus harapannya mau gabung dulu ke startup pariwisata
yang berkecimpung di sustainable tourism, karena sekarang isunya kan bagaimana kita mengembangkan pariwisata itu dengan konsep berkelanjutan gitu Kak. Jadi nggak cuman kita memikirkan profit aja, tapi kita harus melihat dari beberapa faktor kayak semisal kebudayaan, sosialnya juga gitu. Jadi lagi pengen masuk ke startup, jadi pengen tahu dunia bisnis itu seperti apa gitu. Bahkan saya juga bisa membuat improvement dan membuat perubahan di dalamnya gitu Kak. Jadi mungkin itu sih untuk yang dekat ini. Kalau Kak Sally gimana? Oke. Kalau dari saya pribadi sih karena sangat diuntungkan sih Kak dengan kegiatan PKL kemarin, karena dengan kegiatan PKL yang notabene kemarin keluar Lampung, jadi mendapat relasi dan networking yang sangat luas banget nih Kak. Jadi untuk kedepannya mungkin akan belajar lagi dengan company dan networking yang udah didapat nih selama PKL untuk bisa bisnis nih di bidang pariwisata, termasuk nih yang paling utama di bidang event dan MICE gitu, karena memang sesuai minat dari aku pribadi gitu. Oke Kak, waktu kayaknya belum lama ini kita ada event MICE itu ya Kak ya, yang di live Instagram Politeknik Negeri Lampung juga kan? Oh iya, Boleh iya. dijelasin Kak di Sobat Polinela itu? Iya, jadi kemarin itu kita ada event Lampung MICE Forum, dan tahun ini Polinela itu D3 Perjalanan Wisata menjadi tuan rumah nih untuk penyelenggaraan Lampung MICE Forum itu sendiri. Jadi memang dan itu sangat jadi wadah untuk mahasiswa gitu Kak, untuk bisa mengembangkan skill kemudian praktik apa yang udah kita pelajari gitu sih. Jadi lagi ada tambahan? Cukup sih. Itu. Kalau dari itu kan event-event ya Kak, kalau dari tugas-tugas kuliahnya tuh gimana sih Kak di perjalanan wisata ini? Oke, kita spill dikit ya untuk yang di event. Ya jelas kita akan meng-create sebuah event. Jadi kita dibagi beberapa kelompok, terus kita membuat sebuah rancangan event gitu. Nggak cuman itu, ada beberapa lagi khususnya kayak paket wisata. Ya misalkan kita dapat tugas paket wisata, kan kita ada lab juga yang menyediakan paket wisata. Jadi kita menjual paket wisata dan mendatangkan orang-orang yang mungkin belum tahu Polinela nih gitu. Itu bisa mendatangkan ke Polinela gitu. Melihat Polinela ini kampusnya seperti apa sih gitu. Di dalamnya kita bisa melakukan apa gitu, dan yang endingnya itu juga menghasilkan cuan nih buat kita nih gitu. Selain dapat nilai, kita juga dapat keuntungan dari membawa paket itu sendiri gitu Kak. Kalau Kak Sally gimana nih? Ya kurang lebih gitu sih Kak. Jadi kita di sini tuh belajar banyak hal, kemudian selain belajar kita praktik juga, dan apa yang kita praktikkan itu juga menghasilkan profit nih buat kita sendiri. Jadi kita belajar juga, senang-senang juga, dapat profit juga nih dari apa yang kita pelajari gitu sih Kak. Oke, ya Sobat Polinela, nih ada pertanyaan masuk lagi dari Etnaura RA 2019. Kak, kalau daftar melalui KIP kuliah, apa pilihannya harus D3 semua? Itu enggak ya, karena D4 juga bisa dong daftar di KIP kuliah Politeknik Negeri Lampung. Oke, Kak, boleh dong sharing lagi saran buat Sobat Polinela yang masih ragu nih untuk masuk di perjalanan wisata. Oke, kalau dari aku pribadi sih kayaknya nggak perlu lagi deh teman-teman itu ragu untuk masuk ke D3 PWI Polinela nih, karena seperti yang udah kita jelaskan dari tadi nih Kak, ada banyak banget kegiatan yang menunjang nih, dan bisa dia di belakang nih Kak, kita kuliah tuh sambil senang-senang, kuliah sambil jalan-jalan gitu. Jadi kayak bisa kuliah sambil jalan-jalan, kalau bisa keduanya kenapa enggak gitu kan. Jadi join aja di D3 PWI Polinela, dijamin we learn a lot of things and we enjoy it gitu. Kita belajar banyak hal dan juga menikmati apa yang kita pelajari gitu. Kalau dari kayak gitu Tambahin ya. Mungkin masih worry ya teman-teman, kok cuma D3 gitu kan, kenapa nggak D4 atau S1 gitu kan. Nah sebenarnya gini teman-teman, buat profil lulusan kita juga kan udah jelasin tuh profil lulusan kita apa, dan di dunia kerja nanti itu berdasarkan pengalaman kita itu rekrutmennya itu nggak melulu kok tentang kalian harus S1 gitu kan, karena udah banyak banget sekarang perusahaan itu yang melihat skill, portofolio maupun work experience kalian dibandingkan kalian lulusan sebagai apa gitu. Karena perusahaan itu nggak mau lagi nerima lulusan S1 contohnya, itu yang masih minim skill dan minim pengalaman, karena harus mengeluarkan effort lagi kan perusahaan untuk melatih dan trainer lagi pekerjanya itu. Jadi anak-anak D3 atau vokasi ini sangat diuntungkan sekali gitu, karena kita langsung interaksi dengan industri dan belajarnya itu langsung dengan praktikum gitu. Jadi sangat relate dengan industri yang ada. Jadi buat teman-teman yang masih ragu mungkin nanti kenapa harus D3 gitu ya, jangan ragu sih, karena dunia itu berubah sangat cepat ya kan. Mungkin sekarang itu udah zamannya vokasi itu naik daun gitu, karena udah nggak zaman lagi pada zaman dulu yang harus S1, harus harus paham banget teori gitu, karena kita praktikalnya nggak paham nih gitu, dan akhirnya kita ya mentok-mentok
hanya ini aja sih, berargumen gitu kan, kita tahu gitu kan kondisi aslinya sebuah industri itu seperti apa gitu sih Kak. Ya Sobat Polinela, jadi kalian nggak perlu ragu lagi karena D3 juga pelajarannya langsung ke industri langsung Bener ya Kak banget, ya, bener jadi nggak banget. perlu ragu lagi. Nah itu tadi ya Sobat Polinela, nggak kerasa kita udah bincang asik dan banyak banget yang dibahas di program tadi perjalanan wisata. Jadi jawabannya nggak boleh ragu lagi untuk gabung di boleh ragu perjalanan lagi. wisata Ya, bener tentunya. Oke Sobat Polinela, nggak kerasa juga kita udah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih ya kepada dua narasumber Terima kasih kembali Kak yang udah Delvin. sedia hadir hari ini, dan Sobat Polinela yang setia nonton di Ngopila dari episode 1 dan sampai episode terakhir. Nah Sobat Polinela, ini semua program studi udah dibahas di IGTV Politeknik Negeri Lampung, dan buat kalian yang kelewatan, kalian bisa cek videonya di IGTV Politeknik Negeri Lampung. Oke, akhir kata saya Delvin Ulri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Sampai ketemu di D3P Polinela. Sampai jumpa di D3P Polinela.